Setelah kita bahas secara komprehensif di IPO Hill, sekarang kita bakalan bahas tentang temuan-temuan apa aja yang ada di PT Hillcon Investama atau Hill. Bahkan aku juga nemuin ada anak-anak perusahaan yang gak jelas di Hill yang bakalan aku share ke kalian. Kalau kalian penasaran, ayo kita bakalan bahas secara tuntas di video kali ini dan tonton terus sampai habis ya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Sebelum kita lebih jauh ke videonya, seperti biasa, iklan santai dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini, tapi kalau kalian ragu channel ini bakalan bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Setelah kita bahas tuntas IPO NPII, walaupun gak jelas dan akhirnya cancel, dan aku nggak tahu karena apa di cancel. Sekarang datang pendatang baru yaitu Hill yang kita udah bahas fundamentalnya. Sekarang kita bakalan bahas tentang temuan Hill. Nah, buat kalian yang baru tahu tentang channel atau baru tonton video ini, aku saranin tonton dulu video fundamental Hill supaya kalian nyambung di video kali ini di pojok kanan atas video ini. Setelah kita bahas fundamental, kali ini kita bakalan bahas tentang temuan dalam bentuk poin-poin yang bakalan aku share di video kali ini. Harapan aku, apa yang aku share di video ini bisa jadi pertimbangan kalian buat berinvestasi atau mungkin trading. Itu aja, ayo kita ke videonya. Halo teman-teman, kali ini kita bakalan bahas tentang Hill lagi. Ini video yang kedua. Anak perusahaan kok nggak jelas. Nah, kenapa aku beri judul kayak gitu? Semuanya bakalan aku jelasin di video kali ini. Kalian ikutin ya. Kemarin kita udah bahas tentang laporan laba ruginya. Yang warna hijau, aku highlight. Di pendapatan usaha dan juga laba rugi tahun berjalan terus naik tahun per tahunnya. Dan kita udah bedah lebih dalam tentang pendapatan usaha dari perusahaan ini. Nah, coba kalian lihat tentang beban pokok pendapatan. Nah, kita bakalan bedah tentang itu. Gimana kalau misalnya beban pokok pendapatan atau HPP itu kita bedah. Tentang HPP ada dua kontribusi utama, yaitu jasa pertambangan dan jasa konstruksi. Yang paling tinggi dan mendominasi daripada HPP ini tentu jasa pertambangan sesuai dengan dominan di pendapatannya. Di sini dikasih tahu bahwa transaksi pembelian yang lebih dari 10% itu kepada UNTR. UNTR ini juga perusahaan terbuka. Di 31 Desember 2021 itu nggak ada, 2020 ada 126 miliar, di 2019 juga nggak ada. Jadi adanya 10% lebih itu UNTR tapi cuma di 2020. Dan memang kalau aku lihat lagi sih ya, datanya nggak aku sampaikan di sini. Di 2021 tuh untuk HPP itu memang tersebar ke banyak pihak. Jadi it's okay lah untuk HPP daripada Hill ini. Jadi untuk HPP ataupun laba rugi daripada Hill ini nggak ada tuh perusahaan ngaku-ngaku jasa pertambangan tapi nyatanya jualan pulsa, bercanda pulsa. Oke, kita skip. Sekarang kita bahas tentang rasio keuangan antara yang terlalu bagus atau memang bagus menurutku. Untuk rasio keuangan kita menggunakan rasio pertumbuhan dulu, pendapatan usaha dan laba rugi yang udah aku highlight warna merah. Kalian bisa lihat di 2019, 2020 dan 2021 secara tren. Ini persentase ya, kalian bisa lihat misalnya 2019 nih, pendapatan usaha tuh 51,61%, berarti ada kenaikan 50-an persen dalam setahun. Dan kalian bisa lihat di sini peningkatannya tuh di atas 50% untuk pendapatan usaha tiap tahunnya. Di 2020 naik 61%, di 2021 94%. Bahkan di laba rugi itu naik 445% di 2020. Jadi lebih daripada 100%. Bisa dikatakan ini fast growth company, tapi itu nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, dugaanku ini karena cyclical. Makanya pertanyaan yang dilempar sekarang adalah ini memang bagus atau terlalu bagus. Dan untuk rasio usaha di laba bruto per pendapatan usaha yang aku highlight paling bawah, memang terus meningkat trennya ya. Dari 18,25% ke 2020 33%, 2021 41%. Simpelnya ini adalah GPM atau gross profit margin. Jadi secara rasio ini bagus. Untuk perusahaan ini bagus. Antara bagus atau memang terlalu bagus. Nah, poin selanjutnya yang mau aku sampaikan ke kalian adalah bunga yang tergolong gede. Perusahaan ini sebaiknya terus melakukan restrukturisasi utangnya atau memindahkan utang, mengurangi utangnya. Karena memang untuk bunga-bunga utang dari Hill ini cukup besar, yaitu 13% per tahun yang kalian bisa lihat di sini. Ini contoh aja dari PT Bank Arta Graha Internasional Tbk. Ada kisaran segitu. Jadi lebih baik dia segera mengambil kebijakan-kebijakan untuk utangnya. Selain utang, ada yang namanya piutang. Piutang ini di bagian aset. Piutang usaha yang macet menurutku. Kalian bisa lihat di sini piutang usaha pihak ketiga. Yang paling banyak berkontribusi daripada piutang usaha ini dari PT Sebuku Tanjung Kol. Tapi PT Sebuku Tanjung Kol ini munculnya paling besar tuh 165 miliar itu di 2021. Karena memang ini adalah customer yang mulai muncul untuk Hill itu 2021. Jadi belum bisa dikatakan untuk PT Sebuku ini macet. Kedua ada PT Rimau dan selanjutnya tersebar ke beberapa pihak. Tapi kalau kita lihat lagi dari segi umur piutang usaha,
Kalian bisa lihat di sini, dari 2019 sampai 2021, yang masuk kategori lebih dari 90 hari itu banyak dan terus meningkat dari 2020 ke 2021. Buktinya, dengan peningkatan piutang ini atau piutang ini masih dalam kategori 400 sampai 500 miliar per tahunnya, cadangan penyisihan piutang itu mulai muncul. Semakin besar di 2021 100 miliar. Jadi ada potensi kehilangan uang atau cash itu 100 miliar. Itu nggak dikit men untuk usaha atau untuk perusahaan Hill ini. Makanya aku sebut menurutku piutang usahanya terkategori macet. Dan ini poin yang buruk menurutku untuk Hill. Nah kali ini aku mau share ke kalian. Aku nggak nemu video lain. Tapi mungkin ini video yang satu-satunya aku kasih tahu ke kalian bagaimana pemegang saham pengendali dulu atau pemegang saham yang udah existing itu mendapatkan untung dari IPO. Ini aku jelasin ya. Dari hasil RUPS mereka sebelum IPO, yang pertama ada peningkatan modal dasar dari 20 miliar ke 1 triliun. Bayangin, 20 miliar ke 1 triliun. Caranya gimana? Caranya gini. Jadi modal ditempatkan dan disetor di perseroan itu awalnya 6,5 miliar. Kemudian meningkat secara signifikan menjadi 250 miliar. Kok bisa meningkat? Cara meningkatnya ada dua. Yang pertama yaitu dividen final tahun 2020. Di mana pemegang saham existing yaitu PT Hillcount Equity Management itu dapat 30 miliar dari dividen dan PT Bukit Persada dapat 7 miliar dari dividen. Lah kan belum sampai 250 miliar bang. Sabar, masih ada lagi dividennya. Yaitu dividen selanjutnya interim di 2021. Yang tadi itu 2020 ya. Ini interim 2021. Interim ini nggak main-main besarnya. Jadi PT Hillcount itu dapat 167 miliar. PT Bukit Persada 39 miliar. Kalau di total itu 250 miliar. Jadi pemegang saham existing itu mereka tuh mendapatkan dividen dan dividennya dikonversi menjadi saham. Sahamnya itu menggunakan nilai nominal, bukan nilai pasaran nantinya, menggunakan nilai nominal. Jadi otomatis uang mereka yang 6,5 miliar itu meningkat signifikan menjadi 250 miliar itu dalam bentuk nominal di saham. Jadi kalau misalnya IPO menggunakan harga pasar, uang mereka ini udah triliunan kalau misalnya mereka jual saham. Begitulah cara mereka mendapatkan untung pemegang saham existing. Mungkin ini satu-satunya video yang mengungkap cara ini. Kalian bisa share ke teman-teman kalian. Mungkin pertanyaan kalian, kan Hill ini kekurangan kas, likuiditasnya kurang. Kenapa nggak dimasukin aja dividen tadi itu ke perusahaan aja? Jawabannya simple. Ya pemegang saham existing itu nggak dapat untung lah. Mereka juga mau untung gede-gedean dari IPO ini. Tapi memang ada lock up period. Mereka nggak bisa jual dalam 8 bulan. Tapi kan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya kan nggak ada menutup kemungkinan kalau mereka bisa aja jual saham kan. Makanya kalau kalian mau cuan gede, kalian bikin perusahaan, kemudian kalian IPO kan. Poin selanjutnya adalah di balik HS. HS ini anak perusahaan yang udah aku jelaskan di video sebelumnya. Itu dia lagi. Dianya siapa? Dianya itu adalah direktur utama Hersaniq dan direktur yang sama juga dengan Hill tadi, Hermansyah. Jadi dua direktur utama dan direktur termasuk komisaris sebenarnya itu udah bekerja sebagai direktur di Hill, juga bekerja sebagai direktur di HS. Jadi double di sana. Jadi kalau misalnya mereka dapat tantiam, dapat bonus ya 2 kali lipat lah dari sana dan dari sini. Begitu cara cuan ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya entah kenapa yang di IPO itu induk. Kenapa nggak HS aja biar bisa menguntungkan kita lebih-lebih lagi sebagai retail daripada Hill-nya yang di IPO. Ini yang mau aku ungkapkan ke kalian. Di Hill ini yang IPO ya, ini perusahaan induk. Itu cuma punya 4 pegawai kontrak. Isinya itu ya direksi dan komisaris. Nggak ada lagi, cuma 4. Bayangin, jadi ini perusahaan yang cuma punya pegawai 4 orang. Nggak ada pegawai tetap dan sebagainya. Kemudian HS itu punya pegawai 2.725. Banyak ya dibandingkan 4 tadi. Dan kalau kita lihat, kalau misalnya kalian mengatakan bahwa ini kan dana Hill ini bukan untuk HS saja, lihat lagi. Selain HS, ada anak perusahaan lainnya, HJL, HMI Mining, HMI Motor, dan seterusnya. Itu cuman punya pegawai, tengok, lihat bahasa Indonesianya, itu bahasa Medannya. HJL itu punya pegawai 0, HMI Mining punya pegawai 6, HMI Motor punya pegawai 6, HJS nggak punya pegawai, terus JBU punya 2 pegawai, PST punya 14 pegawai. Perusahaan mana gitu yang punya cuman 4, 6 atau nggak ada pegawai? Jadi aktivitasnya itu perlu dipertanyakan. Dan total pegawai itu 2.757 daripada Hill. Yang mana kontribusi paling banyak itu dari HS 2.725. Jadi sebenarnya di balik Hill ini ya cuman HS. Menurutku kayak gitu. Kalian bisa komen di bawah. Udah tahu kan? Jadi HS yang sebenar-benarnya ada. Aku nggak bilang perusahaan lain itu nggak ada.
Tapi yang menurutku tanda kutip ada itu adalah HS. Itu aja untuk analisa ini. Semoga kalian bisa paham. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis itu yang aku punya. Dan kalau kalian tercengang atau kalian merasa worth it bagi kalian, bisa share ke teman kalian dan subscribe atau mungkin follow IG aku. Gimana teman-teman? Kalian butuh kesimpulan nggak? Menurutku, HIL atau Hilcon Investama Tbk ini, menurutku secara laporan keuangan berfundamental yang baik, tanda kutip. Karena disajikan dengan sangat bagus dan persentase pertumbuhannya juga sangat bagus. Dan juga IPO di timing yang tepat karena memang lagi commodity boom, harga komoditas lagi naik-naiknya. Tapi juga aku udah share ke kalian catatan-catatan atau poin-poin yang harus jadi pertimbangan kalian supaya kalian bisa tahu take a risk atau enggak. Dan satu lagi, kalian harus pertimbangkan tentang valuasi dari IPO HIL ini. Murah, wajar, atau bahkan kemahalan supaya kalian nggak beli di pucuk. Ya aku berdoa aja semoga kalian setidaknya dapat arah di hari pertama listing. Aku harap kalian bisa share video kali ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, di komen, atau mungkin subscribe channel ini dan share ke teman kalian. Semua keputusan investasi kembali ke kalian masing-masing, itu aja. Dan kalau kalian mau join grup sharing saham secara gratis Telegram, cek di deskripsi video ini. Semoga kalian cuan, semoga cuan aja. Dan semangat terus buat kalian.